Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini kembali ke bagian jatah ngomongin horor Indonesia. Tapi alhamdulillah ya, kalau horor-horor yang gak jelas sekarang udah bukan bagian gue. Indra tuh yang lagi beruntung mendapatkan judul-judul ajaib. Kalau yang mau gue bahas kali ini horor yang ya bisa dibilang masih jelas lah. Dalam arti dibikin dengan niat, gak asal-asalan, jelas. Simpelnya gitu. Ya itu ada satu lagi produksinya Falcon Pictures yang merupakan remake dari film luar negeri. Wah, lagi banyak nih kan Falcon remake film-film luar tuh, dari Asia lah, Eropa juga ada, India ada, cuman nggak tahu kenapa nggak rilis sampai sekarang. Tapi yang mau gue bahas di sini adalah remake untuk salah satu horor Thailand paling legend ya, yang gue yakin mayoritas dari dulu pasti udah pernah nonton atau minimal sudah pernah denger atau pernah nonton scene-nya doang, yaitu Shutter, yang dulu versi originalnya rilis tahun 2004 dan jadi debutnya Banjong. Kalau ngomongin Shutter nih, itu film yang serem, terus punya banyak trik menakut-nakuti yang lumayan kreatif juga, ikonik juga. Tapi itu kalau dilihat 20 tahun yang lalu. Ini kan tahun 2004 ya tadi ya yang asli ya. Kalau dilihat sekarang ya nggak jelek sih. Cuman hal-hal yang ada di dalamnya itu jadi kerasa klise. Bukan salah filmnya, tapi karena Shutter itu berpengaruh banget, makanya banyak yang niru formula dia, cara berceritanya, cara nakut-nakutinya. Makanya kalau ditonton sekarang kayak kok biasa aja ya. Bukan jadi jelek, tapi udah terlalu banyak yang niru. Itu sering terjadi lah di film-film manapun. Di Indonesia juga sama. Gue selalu nyebut contohnya tuh kalau di film Indonesia ya, itu trilogi Kuntilanak Julie Estelle. Dulu kan serem banget. Tapi kalau lu tonton sekarang, ya jadinya kayak kok seperti ini. Sekali lagi bukan karena filmnya originally jelek, enggak. Tapi itu emang ya jadi bagian dari masanya lah. Pada masa itu film-film semacamnya Shutter atau dulu di Indonesia Kuntilanak 2000-an awal kan masih jarang. Terus kemudian filmnya itu mengubah wajah industri, banyak yang niru. Makanya kalau sekarang ditonton lagi kok jadi kerasa itu doang. Nah disitulah buat gue kendala utama, masalah terbesar dari Shutter versi Indonesia ini. Masalahnya adalah dia sebagai remake itu setia banget sama versi originalnya. Which is biasanya kalau di kasus-kasus remake yang lain, kesetiaan kayak gitu kan adalah hal positif ya. Fans film aslinya jadi kayak oke, filmnya nggak diacak-acak dan segala macam. Tapi untuk kasus Shutter ini buat gue malah jadi semacam bumerang. Kenapa? Soalnya ya itu tadi, Shutter datang dari era yang berbeda. Pada saat Shutter Thailand itu rilis tahun 2004, adegan-adegan kayak hantu tuh noleh dalam foto itu masih kerasa ngeri. Bukan yang pertama kali di Shutter ya, tapi itu masih nggak sebanyak sekarang lah. Terus obrolan-obrolan soal gender di film horor ya, yang sering mengkritik stereotip soal perempuan yang cuman bisa dapat keadilan baru bisa balas dendam setelah dia itu mati dulu. Itu kan dulu juga belum banyak dibahas kayak sekarang. Nah makanya begitu hal-hal tadi dimunculin lagi sama Shutter versi Indonesia 20-an tahun setelah film aslinya rilis, kesan yang muncul adalah ya ini digarapnya solid, gak asal jadi. Cuman kayak dia tuh datang terlambat beberapa tahun lah. Apalagi kalau lu ngomongin film Indonesia ya, itu kan banyak banget yang kiblatnya dari Thailand. Horor Indo tuh cenderung kiblatnya Thailand sih buat gue daripada Jepang ya. Walaupun lu akan melihat banyak hantu-hantu yang mirip kayak Sadako, misalkan Kayako, tapi approach-nya tuh lebih dekat ke Thailand. Soalnya kalau Jepang tuh J-horror era-era 90-an, 2000-an kan lebih slow burn, lebih main di atmosfer ya. Thailand juga ya termasuk Shutter. Tapi kan penampakannya tuh jedar-jeder. Nah makanya yang banyak dipinjem, diambil sama sineas Indo itu horor Thailand. Jadi tanpa harus ada remake yang ini pun sebenarnya udah banyak yang nge-remake Shutter. Nah makanya begitu yang remake beneran ini nongol, rasanya jadi terlalu familiar nih. Tapi poin yang gue singgung barusan ini cuman berlaku kalau misalkan yang nonton itu familiar, udah pernah nonton Shutter atau remake-remake-nya. Yang BTW versi Indonesia ini remake yang kelima tuh. Ada remake Hollywood yang jelek banget itu sama 3 remake India. Kalau misalkan lu belum pernah nonton satu pun versi Shutter, lu akan bisa terhibur sama ceritanya. Apalagi alurnya kan banyak twist ya. Kalau lu sama sekali nggak tahu dan lu ngelihat twist itu, lu akan tetap kaget kayak wow, mengejutkan. Itu cocok kan sama penonton sekarang tuh, penonton TikTok yang harus ada
twist. Nah, Shutter tuh cocok. Kalau alurnya sendiri menyoroti soal kehidupan seorang fotografer ternama, yaitu Darwin yang diperanin Vino Bastian, dan pacarnya dia namanya Pia diperanin Anya Geraldine, yang hidupnya itu mendadak dipenuhi ketakutan setelah mereka suatu malam nabrak seorang perempuan berbaju merah dan gak ditolongin, dibiarin gitu aja, kabur. Dan setelah itu si perempuan mulai sering muncul ya di depannya si Darwin dan si Pia dalam bentuk hantu. Dan bukan cuman itu, dia nantinya juga bakal mendatangkan banyak kematian yang gak akan gue sebutkan, walaupun kalau yang udah nonton versi aslinya pasti tahu kematian siapa aja yang gue maksud. Nah, ini di luar alurnya ya, gue agak terganggu sama soal kematian-kematian yang tadi. Jadi kematian-kematian yang gue sebut itu kan nanti diberitakan sama beberapa media di internet. Beritanya itu, fotonya itu pakai foto yang eksplisit, yang nggak mungkin akan dipakai sama berita in real life. Jadi misalkan ada kematian orang yang ini hanging ya, gantung ya, kan kalau di berita yang sebenarnya in real life itu nggak akan diperlihatkan tuh mayatnya apanya, paling ada ilustrasi, atau kalau media-media yang ngaco ya ada foto korbannya tapi di blur. Nah ini nggak bener-bener diliatin tuh dia ngantung itu, terus fotonya itu eksplisit, itu sama sekali tidak masuk akal. Dan masalahnya yang dipakai untuk foto headline beritanya juga cuman sebatas screenshot dari adegan kematian itu yang udah nongol di beberapa menit sebelumnya. Jadi gue agak lucu aja gitu. Ini bisa tuh bayar rights mahal untuk nge-remake film Legend dan membuat itu dengan proper, nggak yang kelihatan murahan, tapi kenapa sebatas bikin headline berita palsu yang bener aja itu nggak bisa. Nah itu yang sangat gue sayangkan sih. Tapi itu bukan cacat yang sampai bikin filmnya hancur sih. Itu kayak detail kecil yang mengganggu aja, nggak yang sampai bikin gue gara-gara itu filmnya jadi jelek. Enggak. Jadi kalau lu bisa memaafkan kekurangan di detail-detail kayak tadi, lu sebenarnya masih bisa terhibur sama film ini kok. Bahkan misalkan lu bukan yang tadi gue bilang ya, orang yang sama sekali awam soal Shutter, walaupun lu akan tetap merasa wah ini klise banget, tapi lu akan tetap at least have fun pada saat nonton ya. Nah di sini nih gue rasa Shutter versi Indo ini memang lebih ditujukan buat generasi zaman sekarang. Gue nggak bilang Gen Z ya, karena generasi zaman sekarang itu tidak melulu Gen Z itu. Yang penting adalah generasi yang aktif di media sosial zaman sekarang, milenial juga sama. Shutter versi baru ini kayak ditujukan untuk ya generasi medsos zaman sekarang, cocok buat generasi TikTok lah. TikTok dengan videonya yang fast pace, durasinya pendek. Nah kan kayak gitu tuh yang disukai sama generasi medsos sekarang. Shutter sama, kalau lu bandingin sama versi Thailand ya, ini jauh lebih cepet, jauh lebih ngebut. Versi Thailandnya nggak yang slow burn banget sih, tapi masih mengutamakan atmosfer, temponya medium. Nah kalau versi Indonesia nih cepet, progres misterinya juga nggak yang di reveal pelan-pelan, nggak, tapi langsung des. Nah, cocok buat penonton TikTok lah pada intinya. Dan itu nggak salah. Gue di sini ngomong seperti itu bukan kayak mengkritisi atau ngeledek penonton TikTok, nggak. Realitanya kayak gitu. Generasi medsos sekarang lebih suka tontonan yang cepet, yang nggak basa-basi. Nah, Shutter dibikin dengan prinsip menyesuaikan ke target market itu. Dan itu dilakuin secara solid ya, nggak yang kemudian buru-buru, nggak yang kemudian asal jadi. Solid presentasinya. Apalagi di sini yang main Vino ya, si Raja remake. Kalau gue hitung tuh ini belum termasuk remake film lokal ya, ini pure remake dari film asing. Vino itu termasuk Shutter ini berarti udah pernah main di 7 remake. Dan gue itu nggak menghitung Second Miracle ya, sequelnya Miracle tuh nggak gue hitung. Miracle in Cell No. 7, My Annoying Brother, Perfect Stranger, Scandal Maker, Kembang Api juga gue hitung ya, walaupun porsinya di situ dikit, sama Kang Mak. Dan gue mengerti sekali kenapa Vino sering banget dipakai di remake, karena dia reliable, bisa diadelin, suruh lu main jadi apa aja oke. Di sini jadi seorang fotografer yang buat gue tuh pengecut ya, karena dia kalau lagi dihadapin sama masalah yang susah itu memilih flight, kabur daripada fight. Nah, Vino mainin karakter kayak gitu juga oke. Kalau horornya ya kayak yang udah beberapa kali gue singgung sebelumnya, familiar. Udah sering kita lihat di horor lain, mau itu horor Thailand, horor luar, horor Indonesia, udah sering. Dan presentasinya nggak selalu sempurna ya. Di sini gue ngelihat beberapa kali directingnya, kalau lagi ada adegan horor yang temponya cepet, itu masih agak-agak canggung, masih agak awkward. Gue lihat sih mostly karena pilihan shotnya ya, pilihan shotnya yang kayak nggak mendukung tempo cepet dari adegan itu. Tapi kalau misalkan jump scare yang biasa, yang nggak ngelibatin kejar-kejaran misalkan, atau apapun yang temponya tinggi, itu sih masih fine sih. Cuman ya itu tadi familiar. Tapi kalau belum pernah nonton Shutter, gue rasa masih akan ada beberapa scene yang lumayan serem sih. Terutama scene itu ya, yang legend banget, ada hantu
bisa ngintip sambil melayang dari balik jendela kaca mobil. Nah itu sih serem sih. Kalau lu belum pernah nonton itu sama sekali, akan kerasa serem banget di sini. Dan yang paling gue appreciate adalah ini. Tadi gue bilang ya, kesetiaan remake Indonesia ini sama film aslinya kan berbalik kayak bumerang jadi kelemahan. Tapi ada satu part sebenarnya yang jadi keunggulan, yaitu setia sama cara bercerita film aslinya yang nggak sebatas ngumbar jumpscare. Jadi naskahnya yang ditulis sama Alim Studio ini tetap ngedepanin cerita tetap dijadiin pondasi. Hal paling penting di film bukan sebatas jumpscare, penampakan, store muka. Makanya flow film ini tuh enak karena jumpscare-nya ya hanya nongol di saat memang dibutuhkan, dan nggak semuanya tuh jumpscare yang puas store muka, tapi ya ada variasinya lah. Itu sih yang sayangnya gue nggak tahu kenapa nggak ditiru sama sinias Indo. Teknik penampakannya, teknik jumpscare-nya dari horor-horor Thailand, dari Shutter itu kan tadi gue bilang ya banyak ditiru sama sinias horor Indo. Tapi approach soal mengutamakan cerita itu kenapa nggak ditiru sih? Itu yang gue heran. Yang ditiru cuman cara nakut-nakutinya doang, cuman jumpscare-nya doang, tapi fokus ke ceritanya itu enggak. Nah itu yang gue apresiasi dari remake ini. Sama satu hal yang lumayan pinter sih buat gue, mungkin ini akan banyak yang punya pendapat berlawanan ya, tapi kalau buat gue sih ini keputusan cerdik ya, yaitu pemakaian lagunya Peter Pan di belakangku yang jadi salah satu soundtracknya ya. Tapi ini yang dipakai adalah versi cover sih, Ega de la Toya kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, karena suaranya tuh cewek. Intinya pemakaian lagu itu cerdik, soalnya liriknya kan sebenarnya emang basically udah lumayan creepy tuh. Kau peluk aku sebelum membunuhku, terus aku menunggumu mati di depanku, itu kan creepy banget, sangat-sangat film horor. Dan di Shutter ini pemakaiannya pas, dia tuh dipakai untuk ngebungkus flashbacknya yang tragis. Itu flashbacknya bagus sih, lagunya tuh pas, bisa menguatkan emosinya, menguatkan nuansa tragisnya. Yang poinnya kan adalah nyorotin soal kekejaman para laki-laki ya, para frat bro tuh. Nah, sekelompok cowok-cowok sok maskulin, sok berkuasa, sok maco yang berteman ngumpul pada saat mereka kuliah, terus ngerasa kalau diri mereka tuh paling kuat dan semaunya sendiri memperlakukan perempuan. Itu masih relevan sebenarnya di zaman sekarang, kritikan untuk para frat bro yang seksis itu. Cuman ya gue harap untuk horor Indonesia ke depannya, atau untuk film secara keseluruhan lah, karakter perempuannya itu nggak perlu mati dulu untuk bisa dapat keadilan. Semoga sih seperti itu ya, walaupun gue nggak yang sepenuhnya tuh anti banget sama horor dengan hantu cewek, itu masih nggak apa-apa, tapi ya bisa lah divariasikan. Oke, buat Shutter versi Indonesia, skornya gue kasih 6 lah dari 10. Proper, solid, nggak dibikin asal-asalan. Cuman kekurangannya itu tadi, kerasa banget kalau ini dibuat berdasarkan film yang umurnya udah nggak muda lagi, udah 20-an tahun. Tapi apakah mengecewakan? Ya enggak. Ya emang sesuai sama tujuannya. Tujuannya adalah setia ngikutin film yang legend, yang populer, dan ya tujuan itu berhasil terpenuhi. So I'm fine with that. Jadi silakan kalau misalkan lu mungkin fans beratnya Shutter, tonton, karena ini film tidak mencoreng legacy versi originalnya. Atau kalau lu sama sekali belum pernah nonton Shutter, nah itu justru target utama dari film ini, dicobalah di bioskop. Oke, dan buat yang udah nonton, bagiin juga review kalian, bisa di kolom komentar, bisa juga di scorefilm.com, ramaikan websitenya silakan. Dan thank you banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip sampai hari ini, terutama beliau-beliau berikut ini dari Dear Bestie and La Familia. Thank you so much. Oke, gua Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.